Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia ya. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memilih bentuk kepemilikan. Jadi, untuk bentuk kepemilikan bisnis itu ada beberapa jenis loh teman-teman. Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Bentuk kepemilikan pertama yang akan kita bahas adalah kepemilikan tunggal. Ciri-ciri kepemilikan ini adalah bisnis yang dimiliki dan biasanya dioperasikan oleh satu orang. Bentuk kepemilikan bisnis yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimulai. Serta bentuk kepemilikan bisnis yang paling populer loh. Adapun keunggulan dari bentuk kepemilikan tunggal adalah kemudahan memulai dan menutup usaha, kebanggaan akan kepemilikan, tidak ada pajak khusus, serta adanya fleksibilitas menjadi bos bagi diri sendiri. Sedangkan untuk kerugiannya meliputi tanggung jawab yang tak terbatas, kurangnya kontinuitas, terbatasnya pendanaan, serta kesulitan dalam merekrut karyawan. Bentuk kepemilikan selanjutnya adalah kemitraan. Ciri-cirinya antara lain, asosiasi sukarela yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk bertindak sebagai pemilik bersama bisnis demi mendapatkan keuntungan. Bentuk kepemilikan yang ini kurang umum dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan ataupun korporasi. Tidak ada batasan hukum tentang jumlah maksimum mitra. Sebagian besar sih hanya memiliki 2 mitra. Kemitraannya berupa akuntansi, hukum, dan periklanan yang besar serta memiliki banyak mitra. Serta kemitraan biasanya merupakan gabungan dari bakat khusus atau hasil dari pemilik tunggal yang menjadi mitra. Keunggulan dari bentuk kepemilikan kemitraan adalah kemudahan memulai usaha, ketersediaan modal dan kredit, minat pribadi, gabungan keterampilan dan pengetahuan bisnis, retensi keuntungan, dan tidak ada pajak khusus. Lalu untuk kerugiannya antara lain, tanggung jawabnya yang tak terbatas, ketidaksepakatan antara manajemen, kurangnya kontinuitas, serta investasi yang dibekukan. Bentuk kepemilikan yang akan kita bahas selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai orang artifisial yang diciptakan oleh hukum dengan sebagian besar hak hukum orang sungguhan, termasuk hak untuk memulai dan menjalankan bisnis, membeli atau menjual properti, meminjam uang, menggugat atau digugat, dan menandatangani kontrak yang mengikat. Perusahaan sendiri dibagi menjadi perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup berarti sahamnya dimiliki oleh relatif sedikit orang dan tidak dijual kepada masyarakat umum. Sedangkan untuk perusahaan yang terbuka adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek. Sekarang bagaimana sih membentuk perusahaan menurut teman-teman? Yang pertama, diawali dengan proses pendirian. Lalu berkonsultasi dengan pengacara, kemudian menentukan di mana tempat untuk bergabung, piagam perusahaan, hak-hak pemegang saham, serta melakukan rapat perusahaan. Bagaimana dengan struktur perusahaan? Nah, untuk struktur perusahaan sendiri terdiri dari dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham dan pejabat perusahaan seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan lainnya. Lalu, berikut ini merupakan keunggulan dan kekurangan dari perusahaan dari segi pajak, aset, serta fleksibilitas manajemen yang dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis kepemilikan bisnis yang spesial nih, yaitu korporasi yang tidak mencari laba. Korporasi ini diorganisir untuk memberikan layanan sosial, pendidikan, keagamaan, atau lainnya, dan bukan untuk memperoleh keuntungan loh teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kepemilikan terakhir yaitu joint venture. Jadi maksud dari joint venture itu adalah perjanjian antara 2 kelompok atau lebih untuk membentuk suatu badan usaha dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk operasi dalam jangka waktu tertentu. Terlepas dari bentuk kepemilikan yang akan dipilih, diharapkan nantinya setiap bisnis mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertumbuhan dari dalam dengan memperkenalkan produk baru dan memasuki pasar baru, serta pertumbuhan melalui merger dan akuisisi. Merger sendiri diklasifikasikan menjadi 3 loh teman-teman, yaitu merger horizontal,
di mana merger antara perusahaan yang membuat dan menjual produk serupa. Kemudian merger vertikal, di mana merger antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tingkat produksi dan pemasaran produk yang berbeda namun terkait. Serta yang terakhir, merger konglomerat, yang berarti merger antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama sekali berbeda. Sekian materi kita terkait bentuk kepemilikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pemahaman teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.